Halo pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azarinisa dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Dalam rapat paripurna ke-10 penutupan masa sidang 2 tahun 2023-2024, DPR Republik Indonesia secara resmi telah mengesahkan revisi kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pembahasan RUU perubahan kedua Undang-Undang ITE dimaksudkan untuk memperkuat kebijakan nasional dalam rangka memenuhi dan melindungi kepentingan masyarakat luas. DPR Republik Indonesia secara resmi telah mengesahkan revisi kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam rapat paripurna ke-10 penutupan masa sidang 2 tahun 2023 hingga 2024 Selasa 5 Desember 2023. Revisi ini melakukan perubahan pasal atas sejumlah substansi yang telah disetujui di Komisi 1 DPR sebelumnya. Wakil Ketua DPR Republik Indonesia Ludwig Paulus yang kemudian mengambil alih kepemimpinan rapat paripurna ini kemudian menanyakan persetujuan kepada para anggota Dewan dalam rapat paripurna dan dilanjutkan dengan kata setuju dari setiap fraksi yang hadir pada rapat paripurna tersebut. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi mengatakan, pembahasan rancangan Undang-Undang perubahan kedua Undang-Undang ITE dimaksudkan untuk memperkuat kebijakan nasional dalam rangka memenuhi dan melindungi kepentingan masyarakat luas. Ia juga menjelaskan, pengaturan dalam rancangan Undang-Undang perubahan kedua Undang-Undang ITE ini juga merupakan kemajuan dalam hal tata kelola penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik dan harmonisasi ketentuan pidana atau sanksi dengan KUHP nasional. Terdapat 2 poin penting yang dibahas pada revisi kedua Undang-Undang ITE tersebut, di antaranya pengecualian pada pasal karet serta perlindungan anak di ruang digital. Dalam beberapa kasus di masyarakat, terdapat perbedaan penafsiran yang dapat mengakibatkan seseorang yang seharusnya melaporkan kasus penghinaan justru menjadi tersangka. Selain itu, revisi ini mengakomodasi berbagai isu strategis lainnya dalam upaya peningkatan pengakuan, serta penghormatan atas hak para pengguna sistem elektronik dan dalam mengoptimalkan penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi. Pemerintah meyakini bahwa RUU perubahan kedua Undang-Undang ITE akan dapat menjawab kebutuhan yang ada di masyarakat. Pemirsa, Presiden Joko Widodo bertolak ke Nusa Tenggara Timur dalam rangka program kerja ke sejumlah daerah. Di Kabupaten Nagekeo, Presiden bersama Menteri PUPR meninjau progres pembangunan Bendungan Bai. Pembangunan bendungan ini merupakan kiat pemerintah dalam upaya meningkatkan kedaulatan pangan nasional. Melanjutkan rangkaian kunjungan kerja hari kedua di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bertolak menuju Kabupaten Nagekeo. Presiden bertolak menggunakan helikopter Super Puma TNI Angkatan Udara dari Bandar Udara Komodo bersama dengan rombongan. Di Kabupaten Nagekeo, Presiden dan Menteri PUPR meninjau progres pembangunan Bendungan Bai. Bendungan dan irigasi yang dibangun pemerintah menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga kedaulatan pangan. Dari bendungan ini diharapkan produksi beras di wilayah tersebut menjadi lebih produktif dan masif. Pembangunan Bai dimulai sejak akhir tahun dan ditargetkan rampung pada akhir tahun 2024. Nantinya air yang ditampung pada bendungan tersebut akan mengairi ribuan hektar sawah. Bendungan bisa menampung 51 juta meter kubik air. Dan nantinya akan mengairi 4.200 hektar plus pengembangannya 1.900 hektar. Nanti dengan selesainya Bendungan Bai ini, produksi beras di Kabupaten Nagekeo bisa meningkat sampai 250%, hingga peningkatannya bisa 2,5 kali lipat. Ya. Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pemerintahan Presiden Joko Widodo telah menargetkan pembangunan bendungan sebanyak 61 yang dibangun selama 2 periode sejak 2014 hingga 2024. Dari 61 bendungan tersebut, sebanyak 52 bendungan dengan total kapasitas tampung 3.734,09 juta meter kubik memiliki potensi pemanfaatan untuk layanan irigasi. Bendungan tersebut tersebar di 71 daerah irigasi yang terdiri dari 16 daerah irigasi bersumber dari bendungan selesai dan 55 daerah irigasi dari bendungan yang sedang dibangun.
Ya, semua pembangunan bendungan plus irigasinya itu memang dalam rangka strategi besar kita ke ketahanan pangan, kedaulatan pangan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menerima kunjungan resmi Panglima TNI Jenderal Agus Subianto di Mabes Polri. Pertemuan tersebut dalam rangka memperkuat sinergitas TNI Polri untuk mengawal berbagai tugas penting, salah satunya Pemilu Damai 2024. Menjelang pemilihan umum 2024 yang semakin dekat, TNI bersama Polri membahas agenda patroli antara Babinsa dan Babin Kamtibmas, mulai dari tingkat kecamatan hingga provinsi untuk mengawal pemilu 2024 agar berjalan aman, nyaman, dan lancar. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan bahwa tugas utama Polri dan TNI di pemilihan umum 2024 adalah untuk menjaga keutuhan masyarakat dan persatuan serta kesatuan bangsa Indonesia. Pihaknya memastikan pengamanan dilakukan dari mulai kampanye hingga pencoblosan di TPS. Selain itu, Polri juga dikerahkan untuk mengantisipasi jika ada sengketa pemilu yang melibatkan banyak pihak. Yang pertama, bagaimana mengawal agar pemilu berjalan dengan aman, lancar, dan damai. Sehingga tentunya beberapa hal tadi kita bicarakan, karena tentunya di tengah isu masalah ketidaknetralan, namun di sisi lain tentunya Polri bersama TNI harus turun di lapangan. Kemudian pelaksanaan kampanyenya sampai dengan kegiatan di TPS nanti, pengawalan rekap, menghadapi sengketa-sengketa yang ada, semuanya bisa berjalan dengan aman dan damai di tengah perbedaan pendapat, di tengah perbedaan pilihan. Dan itu bagian dari demokrasi, dan tugas kita mengawal agar demokrasi bisa berjalan dengan baik. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Buhari mengatakan bahwa adanya peningkatan curah hujan yang menyasar di beberapa wilayah di Indonesia. Ia pun meminta pemerintah provinsi untuk memperkuat sosialisasi kepada pemerintah kabupaten kota guna mengantisipasi adanya bencana alam yang terjadi di kemudian hari. Badan Nasional Penanggulangan Bencana meminta pemerintah provinsi untuk memperkuat koordinasi, menyiapkan langkah antisipasi adanya peningkatan curah hujan di beberapa wilayah di Indonesia. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan bahwa peningkatan cuaca hujan tersebut diprediksi terjadi di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bengkulu, serta Lampung. Abdul pun mendorong Pemprov mewaspadai prediksi cuaca tersebut dengan mengintensifkan sosialisasi informasi kepada pemerintah kabupaten kota di seluruh wilayah Indonesia untuk mengantisipasi pencegahan dini adanya bencana alam. Tidak hanya bagian barat Jawa ya, ini juga bagian timur Jawa, selatan Papua, dan bagian barat Kalimantan dan tengah Pulau Sulawesi. Itu menjadi atensi utama kita sampaikan kepada pemerintah daerah provinsi, khususnya untuk bisa kemudian mengkoordinasikan kepada pemerintah daerah kabupaten dan kota untuk peningkatan kesiapsiagaan. Pemirsa, usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.